Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA di tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Pembahasannya yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ikuti terus ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau secara kawin dan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Hari ini yang akan kita bahas hanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Perhatikan, di video ini ada gambar bunga sepatu. Apa hubungannya bunga dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri-cirinya yaitu adalah munculnya bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu artinya adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dan putik itu adanya di bunga. Oleh karena itu, kita harus paham dulu mengenai bagian-bagian bunga. Coba diperhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut. Secara umum, bunga terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut dengan tangkai bunga, bakal biji, kelopak bunga, mahkota bunga, putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik, benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Berikutnya, kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing bagian bunga yang tadi. Coba diperhatikan lagi gambar bunga dan bagian-bagiannya. Setiap bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar, berfungsi melindungi bunga sewaktu bunga masih kuncup. Mahkota bunga yang disebut sebagai perhiasan bunga biasanya berwarna menarik dan indah karena berfungsi sebagai pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang paling penting dalam bunga adalah alat perkembangbiakannya, yaitu terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Berikutnya mengenai proses perkembangbiakan secara generatif. Bisa kalian amati, pertama di situ adalah ada gambar tumbuhan dewasa yang memiliki bunga. Berikutnya terjadilah penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berikutnya terjadilah buluh serbuk sari, lalu terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru, bakal buah membesar, berkembang terus menjadi biji, kecambah, dan jadilah tumbuhan muda. Ya, itulah proses perkembangbiakan secara generatif. Berikutnya adalah mengenai macam-macam penyerbukan. Penyerbukan terdiri dari 4 macam, yaitu lihat gambarnya. 1. Penyerbukan sendiri, istilahnya autogami, adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Ya, yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan atau masih dalam satu pohon.
Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Coba diperhatikan ya, varietasnya berbeda. Nah, berikutnya faktor-faktor yang membantu penyerbukan. Yang pertama adalah angin, ya. Penyerbukan dibantu dengan angin, yaitu serbuk sari terbawa oleh hembusan angin dan menempel pada kepala putik. Ciri-cirinya bisa kalian baca. Contohnya yaitu tanaman tebu, jagung, padi, dan rumputan. Berikutnya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Hewan yang membantu penyerbukan biasanya adalah kupu-kupu, lalat, kumbang, lebah, siput, burung, dan kelelawar. Ciri-cirinya bisa kalian amati. Contoh tumbuhannya adalah bunga sepatu, melati, dan lili. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air, contohnya hidrilla, ya, gambarnya bisa kalian amati. Yang terakhir, perantara penyerbukan yaitu manusia. Jadi manusia yang membantu proses penyerbukannya dengan cara memetik serbuk sari dan menempelkannya pada putik bunga betina, ya. Ciri-cirinya bisa kalian baca. Contoh tumbuhannya yaitu vanili dan salak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa dipahami. Saatnya kita mengerjakan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.